online sekolah minggu. Nah, nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Trinitatis. Semoga sampai minggu ini kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, diberikan oleh Tuhan kesehatan. Nah, sebelum memulai ibadah kita, apa yang harus kita persiapkan ya Kak? Jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dan buku ND. Nah, untuk hari minggu ini, kalian masih ingat dengan kami berdua kan kakak-kakaknya? Ya, ini ada Kak Sari dan Kak Lia. Nah, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Dari mana Kak kita nyanyinya? Kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 15 yang berjudul Sekolah Minggu HKBP. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa, ambil sikap untuk berdoa. Kita buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang berada tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Ibu berkat-Mu yang pada pagi hari ini masih Engkau berikan kepada kami. Di sini kami telah memulai acara kebaktian kami, Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, memberkati acara kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati sepanjang hari ini hidup kami, Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mulai bernyanyi lagi ya. Udah siap bernyanyi lagi ya bersama-sama. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97, judulnya Holland Dakdana. Kita nyanyi sama-sama ya Kak ya. Yuk. Jesus.
minggu depan sudah mulai masuk bulan Juli. Jadi kita akan membaca ayat hafalan yang baru yang tertulis di Mazmur 25 ayat 5. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang ketiga, jangan lupa ya kita tetap mengikuti ibadah online kita dulu ya. Seperti biasa di hari Minggu bisa ditonton dan dilihat di channel Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Bisa dilihat dari YouTube dan juga bisa dilihat dari Facebook ya. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa adik-adik kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, di masa pandemi ini, kemanapun apapun yang adik-adik lakukan di luar rumah, kalau bisa tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, harus selalu jaga kebersihan supaya kita tetap sehat selalu. Demikian pengumuman kita minggu ini ya. Shalom. Di sekolah minggu kita akan berdoa syafaat, ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus hingga pada saat ini Bapa. Di sini kami anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah online Bapa dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kesehatan, nafas kehidupan buat hidup kami. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Agape Amplas. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami. Engkau berikan mereka kepintaran, kecerdasan, terlebih Bapa berikan mereka kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit apapun yang terjadi pada saat ini di dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga kami, orang tua kami. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, berikan murah rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat gereja kami, gereja HKBP Agape Amplas. Engkau yang menyertai, Engkau yang sertai apapun yang menjadi kegiatan pelayanan di gereja kami, baik itu amang pendeta kami, Bible Pro, terlebih buat guru-guru sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, apapun yang menjadi aktivitas kakak-kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai semua guru sekolah minggu kami agar tetap menjadi pelayan yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Berkati juga ya Tuhan buat negara kami berdoa Tuhan, Engkau yang melindungi apapun yang terjadi, yang pada saat ini musibah apapun yang ada di negara kami ini, Engkau yang sertai, baik itu pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kiranya apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh pejabat-pejabat di pemerintahan kami ini Bapak, itu semua yang mereka kerjakan tetap mengandalkan Engkau, tetap takut akan Engkau. Begitu juga Bapak, terlebih kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau yang memberkati setiap apapun perkembangan hidupnya. Engkau berkati mereka, berikan umur yang panjang, kesehatan, terlebih Bapak berikan kecerdasan yang lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk segala pekerjaan kami, kegiatan kami. Engkau yang menyertai kami setiap harinya. Begitu juga untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa yang kami perbuat Bapak, agar kami menjadi layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa. Inilah doa yang dapat kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah siap? Baiklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 yang berjudul Serikat Persaudaraan. Kita nyanyikan bersama-sama. Persatuan di dalam Tuhan.
Halo, salam, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada hari Minggu ini, orang Kristen sebagai anak Allah. Saya ajak adik-adik mengulangnya, orang Kristen sebagai anak Allah. Oke adik-adik yang dikasih Tuhan, yang pertama, orang Kristen sebagai anak Allah yang mau dinyatakan adalah yang pertama, kita bisa menjadi anak Allah. Kita dapat menjadi anak Allah karena apa? Karena kasih karunia Allah. Masih ingat gak Yohanes 3 ayat 16? Ayo. Masih ingat gak Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang Amang mau tanya, apa sih ciri-ciri anak Allah? Apa ciri-ciri anak Allah? Ciri-ciri anak Allah yaitu memiliki kesamaan seperti Kristus. Memiliki kesamaan seperti Kristus. Saya mengajak kita dulu membuka 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Amang akan baca begini firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Amang mau tanya dulu. Yesus itu manusia enggak ya? Ayo dijawab. Suaranya mana ya?
Bagus. Ada yang mengatakan manusia hidup Yesus itu adalah manusia. Ada yang mengatakan enggak. Enggak ya. Enggak manusia dia. Berarti dia belum kenal Yesus berarti. Ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah manusia, maka kita dapat mengenal Allah. Allah itu roh. Maka dalam Yohanes 1 dikatakan roh itu menjadi daging. Bahwa roh itu yang adalah Allah menjadi manusia. Ia datang melakukan kehendak Bapa dengan perbuatan dan menjadi tebusan banyak orang. Ia datang mau menyelamatkan kita menjadi tebusan banyak orang. Coba kita buka Markus 10 ayat 45. Ayo, siapa yang capek? Buka. Ayo. Markus 10 ayat 45. Beginilah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus yang datang menjadi manusia, ia datang melakukan kehendak Bapa dengan perbuatan dan menjadi tebusan banyak orang. Itulah ciri-ciri anak Allah itu. Yang pertama, memiliki kesamaan seperti Kristus. Karena memiliki kesamaan seperti Kristus, karena dia telah datang sebagai manusia menjadi teladan untuk kita, menjadi tebusan banyak orang. Yang kedua, adik-adik, bila kita ditanya apa ciri-ciri anak Allah itu, yang pasti dia menjaga dan memelihara kekudusan. Dia menjaga dan memelihara kekudusan. Adik-adik, coba kita buka lagi ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Kembali lagi. Dan sama seperti Kristus yang dia adalah suci, sama seperti dia suci, menjadi suci. Menjaga kekudusan merupakan proses yang perlu dikerjakan dan bukan berarti tidak berbuat dosa ataupun hidup tanpa dosa. Memang bukan itu maksudnya, tetapi orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Orang yang menjadi anak Allah, dia akan senantiasa menghindari dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih Allah ada di dalam dia. Sebab dia sama seperti Allah. Bahwa dia yang sama seperti Yesus. Maka adik-adik yang dikasih Tuhan, ciri-ciri anak Allah itu yang kedua itu menjaga dan memelihara kekudusan. Dan yang ketiga adik-adik, ciri-ciri anak Allah itu yang pasti, yang ketiga, mengasihi saudara-saudara seiman. Mengasihi saudara-saudara seiman. Bahwa secara konkret mengasihi sesama saudara-saudara seiman dapat kita lakukan sebagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi saudara kita mau berbagi, kita mau menolong, kita mau peduli, kita mau sama-sama saling memperhatikan. Dan itu bukti nyata bahwa secara konkret kita mengasihi saudara-saudara kita. Bukan malah menjerumuskan dia, bukan malah memukul dia, bukan malah membuat dia sengsara. Tetapi mengasihi saudara-saudara seiman itu menjadi salah satu juga ciri-ciri anak Allah. Maka kembali Amang mau katakan, ciri-ciri anak Allah yang pertama tadi sama seperti Kristus. Yang kedua, menjaga kekudusan. Yang ketiga, mengasihi saudara seiman. Bahwa ketiga hal ini menjadi bukti nyata pada minggu ini kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Maka bukti dari anak Allah itu sama seperti Kristus. Yang kedua, menjaga kekudusan. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara seiman. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti Tuhan Yesus. Kasih, 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 kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk saling mengasihi sama seperti Kristus, dan Engkau juga mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, sudah mendengarkan dengan baik ya untuk firman Tuhan pagi ini, hari Minggu ini, yang bertemakan tentang kasih persaudaraan. Kiranya apapun yang kita dengarkan bisa kita lakukan ya di kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita minggu ini, kita bernyanyi dulu ya adik-adik dari kidung pujian yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Marilah kita mengakhiri ibadah kita seraya mengucapkan, mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.